Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mumex MV di sini. Hari ini kita akan mencoba tes kestabilan dari HP Poco X6 Pro ya. Ini baru juga kita beli, cuman HP second yang kita beli ini ya. Ini bukan barunya, ini kita beli di harga 3,5 kemarin ya. Ini sangat besar penyimpanannya ini, makanya saya ambil ya. Kemarin rencana mengambil IQ ya, IQ Z9, cuman dilihat dari penyimpanannya kecil, saya pilih Poco X6 Pro karena saya kemarin dikasih IQ Z9 itu di harga 35 ya, 35 juga. Jadi saya pikir mending saya cari Poco X6 Pro, penyimpanannya ini sudah besar dan chipsetnya juga sudah lebih besar juga ya kan, lebih kencang juga ya kan. Dan ini kita sengaja buat video tentang Poco X6 Pro ini untuk ngetes kestabilan kameranya untuk kita pakai motovlog ya. Jadi jangan sampai ada yang mau membeli Poco X6 Pro cuman belum tahu bagaimana kestabilan dari HP Poco X6 Pro ini. Nah, kalau kita pakai untuk motovlog kan tentunya itu sangat lebih bagus ketimbang kita tes kamera sambil jalan, karena kalau motoran itu lebih gimana ya, lebih terasa guncangannya ketimbang kita jalan ya kan. Kalau kita jalan sambil pegang kamera itu kayak tangan kita ini bisa sebagai penopang dari HP-nya, jadi nggak terlalu goyang. Kalau kita yang tesnya langsung motovlog itu lebih mantap sih ya kan, lebih jelas apakah ini goyang, gempa, ataukah jitter atau gimana ya kan. Jadi kita nggak terlalu bahas ke tentang HP-nya karena kita cuman mau ngetes ke performa dari kestabilan dari kameranya, seperti apa kestabilan dari kameranya ya kan. Ini kita coba ngerekam lah. Nah, untuk hasil ini perekamannya ya, jadi ini bisa resolusi 1080 per 60 fps, terus 1080 per 30 fps. Oh, cuman dua ini. Kalau ada 4K nya ini 4K nya berapa fps ya? 24. Oh ya, cuman 24 dan 30 fps ini. Oh, ada juga 720 fps ya. 720 resolusinya, ini 30 fps. Oh, nggak ada lagi, saya kira ada 60 fps ya. Kalau HDR nya aktif 4K cuman 30 fps ya. 720 cuman 30 fps juga, 1080 juga sama rata 30 fps kalau HDR nya aktif ini. Jadi kita langsung saja tes di jalan bagaimana kestabilan dari Poco X6 Pro tentunya, karena saya sengaja buat video tentang kestabilan Poco X6 Pro ini jangan sampai ada yang ingin jadi motovlog menggunakan HP ya kan. Jadi sangat rekomendasi jika hasil dari kestabilan dari Poco X6 Pro ini sangat baik ya. Jadi bisa sangat worth it untuk kita pakai karena Poco X6 Pro ini sudah mempunyai ES dan OIS nya, jadi aman sebenarnya. Cuman itu dia, masih banyak juga HP yang mempunyai AIS dan OIS tapi masih jitter ya kan, masih banyak kok, apalagi kayak merek-merek Xiaomi gitu kan, atau anak-anak dari Xiaomi kayak Redmi ataupun Poco sendiri. Jadi kita langsung tes saja di jalan langsung ya, dan let's go. Oke, jadi untuk pengetesan kestabilan HP Poco X6 Pro ini kita lakukan di pagi hari ini ya, pukul 6 berapa nih. Jadi untuk pengetesan kestabilannya apakah bisa nggak dipakai motovlog, atau misalnya hal-hal keperluan lain yang pengen tahu kestabilannya sih bagaimana sih kita tes motovlog ya kan. Jadi biar langsung tahu bagaimana apakah goyang atau gempa atau jitter aja gimana. Ini saya pakai resolusi 1080 per 60 fps ya. Kalau untuk kamera depan kita nggak tes ya, soalnya kita ini mau pakai motovlog ya. Cuman siapa tahu ada yang cari tahu bisa nggak sih Poco X6 Pro ini dipakai motovlog. Nah, makanya saya buat video ini. Bisa nggak? Ya, ini dia.
kita pakai resolusi 1080 per 60 fps, dan untuk hasilnya ya seperti ini ya. Saya nggak bisa terlalu lihat ya, soalnya kita kan sedang rekam langsung kan. Ya, untuk resolusinya ada beberapa ya untuk di Poco X6 Pro ini. Ada untuk resolusi 1080-nya ini ada dua varian pilihan FPS-nya ya, ada 60 dan ada 30. Ini resolusi 1080 per 60 fps. Kita akan coba yang 1080 resolusinya per 30 fps ya. Untuk sekarang ini saya pakai resolusi 1080 per 30 fps ya. Jadi silahkan dibandingkan bagaimana kestabilannya. Jadi silahkan dipilih ya. Kalau aku gitu, cek semua resolusinya dan per 60 fps nya, dan kita lihat yang mana lebih stabil, maka itu yang kita pakai untuk konten terus ke depannya ya kan. Karena HP itu berbeda-beda ya. Ada yang kayak misalnya ini kita pakai resolusi 1080 per 30 fps. Nah, ini misalnya ini kurang stabil ya. Tapi ketika kita pakai resolusi 1080 per 60 fps itu langsung stabil. Jadi berpengaruh semua ya. Jadi nggak semua itu HP kadang stabil semua dalam hal resolusinya ya. Bisa aja pas 1080 stabil, pas kita naikkan ke 4K rekamannya ya, itu langsung goyang-goyang. Atau misalnya gempa atau jitter lah. Kalau jitter aman sih, tapi kalau udah kayak gempa seperti 7 skala Richter magnitudo, aduh, bisa bikin tsunami. Ya, untuk resolusi 4K nya kita akan coba juga ya. Kita akan coba semua ini. Jadi kita bisa pilih yang mana yang stabil ini ya. Kita ambil di depannya, kita akan masuk kayak ke gang-gang yang ada polisi tidurnya, biar bisa lihat langsung gimana nih kameranya stabil nggak ya. Kalau cuma jalan mulus kan masih belum ya kan. Nah, ini udah goyang ini sih. Oke, kita akan ganti dulu ya. Karena untuk sekarang ini saya pakai resolusinya ini 4K ya. Ini 4K per berapa nih? Per 30 fps ya. Jadi untuk 4K nya ini tidak mendukung 60 fps. Cuman ada dua juga pilihannya, 30 fps dan 24 fps. Jadi sisa bagaimana saja kita aturnya ya. Cuman kalau pakai 4K tentunya kita butuh, kita makan itu penyimpanan yang sangat besar ya. Ini polisi tidurnya gempa nggak ya? Nah, pastilah. Ini aja ini goyang banget ini. Soalnya HP-nya ini goyang strapnya nih ya. Jadi kalau saya sarankan apa ya, pakai resolusi 1080 aja, biar nggak kemakan penyimpanan kita juga ya kan. Jadi ini resolusinya ini 4K per 30 fps. Jadi silahkan dibandingkan dengan tadi resolusi 1080 per 60 fps dengan 1080 per 30 fps. Dan ini sekarang kita pakai 4K dengan 30 fps-nya ya. Nah, kita akan ganti, coba kita 4K per 24 fps-nya ya. Nah, untuk sekarang ini kita pakai resolusi 4K per 24 fps. Tentunya ini lebih jernih dan lebih tajam ketimbang resolusi 1080. Soalnya ini beda jauh kita settingnya dengan dari 1080 langsung ke 4K, itu tentunya hasilnya sangat berbeda. Cuma yang berpengaruh di sini adalah FPS. FPS dari 4K itu enggak terlalu tinggi.
nggak seperti resolusi 1080 yang bisa 60 fps ya. Kalau ini cuman 24 fps dan 30 fps. Cuman tergantung selera dan tergantung bagaimana kestabilannya, soalnya tiap resolusi itu terkadang berbeda. Ada yang sangat stabil, ada yang jitter, ada yang masih kayak gempa gitu ya. Jadi beda-beda lah. Jadi silakan aja dilihat. Jadi cuman saya cek ini di HP ini nggak ada yang apa ya 2K ya. Jadi resolusi 1080 itu langsung 4K. Saya cek-cek tadi resolusinya ini cuman ada dua, yang membedakan aja ini adalah FPS-nya ya. Ada yang 1080 itu resolusinya, jadi ada yang 60 fps dan 30 fps. Kemudian resolusi selanjutnya 4K ya. 4K itu ada dua pilihan FPS-nya, ada 24 fps yang kita pakai sekarang ini dan 30 fps. Jadi silakan tentukan sendiri bagaimana hasil kestabilan kamera Poco X6 Pro ini. Oke, jadi untuk resolusi 720 fps ini 720 ini cuma 30 fps yang ada ya. Saya cek-cek ini nggak ada pilihan ya. Saya kira ada 60 fps nya ya, karena cuma 720 resolusinya ya. Jadi saya kira 60 fps itu ada. Jadi tapi yang tersedia itu cuma 30 fps saja ya. Jadi silakan dipilih di kamera Poco X6 Pro ini. Resolusinya itu ada tiga pilihan, 720 dan 1080 dan 4K ya. Dan untuk di 720 nya ini ada satu pilihan saja, kita bisa pakai 30 fps saja. Dan untuk di resolusi 1080 itu kita bisa pakai dua pilihan fps ya. Kita bisa pakai 60 fps atau 30 fps. Sedangkan untuk 4K-nya itu kita bisa pakai 24 fps dan 30 fps. Oke, jadi seperti ini hasil kestabilan Poco X6 Pro ya. Saya nggak bisa lama-lama karena kita cuma ngetes untuk kestabilan kameranya saja ya. Siapa tahu ada yang ingin membeli Poco X6 Pro ini untuk yang hobi-hobi buat konten, ingin cek kestabilannya bagaimana ya kan, apakah goyang atau bagaimana, kita tes di motovlog ini biar langsung kelihatan ya kan. Soalnya kita ini motoran dengan jalan itu sangat-sangat berbeda. Kalau kita jalan sambil ngerekam itu mau dia gempa itu kayak nggak terlalu kelihatan. Kalau kita langsung pakai motoran kayak gini kan, kita pakai motovlog itu langsung kelihatan banget ya kan, apakah ini gempa atau enggak ya. Dan yang ingin juga menggunakan Poco X6 Pro ini sebagai konten untuk motovlog itu cocok sekali untuk menonton video ini, karena langsung ngetes ya bagaimana kestabilan kamera Poco X6 Pro ini. Jadi saya kira cukup sampai di sini saja pengetesan kita tentang kestabilan Poco X6 Pro ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Mumix mengucapkan dengan kata bye bye.